Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi di sini gue bakal sharing-sharing aja ilmu terkait sesar. Ini sesarnya di sesar Lembang dulu ya. Jadi kalau kalian lihat kontenku sebelumnya tentang sesar Lembang, Baribis dan juga sesar Cimandiri. Nah ini bakal ngebahas tentang sesar lagi dan lebih terperinci. Apalagi kita lihat banyak banget kasus ataupun kemarin gempa di Cianjur yang mengkait-kaitkan dengan adanya sesar Lembang. Nah, sebenarnya kita kasih tahu dulu pengertian dari sesar ya. Sesar ini dengan mudahnya ataupun untuk teman-teman yang awam, kita kasih penjelasan yang mudah. Sesar itu adalah suatu patahan yang sudah mengalami pergerakan, teman-teman. Karena kalau sudah patahan ataupun masih bentuknya rekahan, itu bisa namanya kekar. Nah, karena ini sesar, jadi itu udah mengalami pergerakan. Nah, karena Indonesia ini zona subduction, jadi artinya banyak sesar-sesar di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Karena kenapa? Karena di selatan Pulau Jawa itu ada zona subduction. Nah, untuk gampangnya daripada kita pakai gambar, kita coba pakai kertas. Ini sebagai perumpamaan ya. Jadi kan seperti ini teman-teman. Ini adalah suatu lempeng dan satu lempeng lagi. Nah, karena ini mempunyai perbedaan massa jenis, jadi saat mereka bertumbukan seperti ini, nah mereka ini ada tekanan dan akhirnya salah satu dari lapisan ini ke bawah dan menjadi menubruk kayak gini. Nah, tubrukan ini yang disebut namanya subduction, teman-teman. Nah, dari subduction ini nanti menghasilkan zona-zona panas akibat gesekannya. Nah, gesekannya ini jadi bakal kayak gini, teman-teman. Atau dia bakal naik menjadi suatu gunung. Nah, gunung itu kenapa ada yang disebut gunung api dan ada yang sudah mati? Karena di gunung api itu adalah tempat di mana ada hotspot hasil dari gesekan dari subduction tadi, teman-teman. Nah, langsung aja kita bahas ke sesar Lembangnya. Jadi sesar Lembang ini pertama gua ambil dulu dari riset ya. Dari riset di risetnya ada ini sama ini ya, teman-teman. Jadi pedomannya adalah paper. Kenapa? Karena biar lebih jelas dan lebih terperinci, biar apapun media ataupun sharing infonya ini nggak terjadi tanpa adanya asal-asalan lah ibaratnya. Jadi kita harus ada pedomannya. Oke, lalu kita mulai aja. Oke, insya Allah apa yang gue share ataupun yang gue berikan di konten yang kali ini gak terlalu keteknikan ataupun bisa dipahami oleh orang-orang awam ya. Oke, kita langsung mulai. Nah, jadi sesar Lembang ini terletak di selatannya Gunung Tangkuban Perahu, teman-teman. Nah, dia memanjang dari kita buat dua seksi, itu seksi Gunung Batu dan seksi Cihideng, di mana dia terbentang dari Ciwaruga, Ciberem, Cihideng dan juga Situ Umar. Nah, di sini juga ada sesar-sesar penyerta, itu sesarnya dia masih hitam putus-putus, artinya adalah bidang sesarnya masih diinterpretasi ataupun tidak terlihat jelas di area tersebut. Nah, bukan hanya itu, kita bisa mengetahui sesar itu ataupun posisi sesarnya kita menggunakan metode geofisika, yaitu anomali Bauger. Itu apa sih anomali Bauger ini? Dia bisa menginterpretasikan ataupun melihat dari pergerakan ataupun movement di area tersebut. Jadi kalau misalnya ada kelainan ataupun anomali di daerah tersebut, itu bakal tercatat dan terhitung bahwa adanya pergerakan daerah tersebut dan bisa disimpulkan adanya sesar. Karena sesar itu kan pengertiannya tadi patahan yang sudah bergerak ya, teman-teman. Gitu. Dan infonya dan dari paper ini kita bisa tahu bahwa sesar yang ada di Pulau Jawa itu akibat dari lempeng India Australia dan lempeng Eurasia ya, teman-teman. Jadi antara pertemuan dua lempeng itu mengakibatkan adanya subduction dan subduction itu mengakibatkan adanya patahan-patahan atau retak-retakan di daerah Jawa Barat gitu ya. Dan mungkin segitu aja, teman-teman, karena emang gua nggak bakal ngasih info yang terlalu teknis ataupun bisa membingungkan orang-orang. Jadi kalau sesar Lembang itu emang kalau lihat di peta geologi regional bukan sesar major yang besar seperti Baribis dan juga Cimandiri, tapi tetap ada potensi terkait adanya pergerakan saat terjadinya subduction dan bisa mengakibatkan adanya gempa. Cuma untuk karena sekarang kita tanggap terhadap gempa, jadi teman-teman harus mengetahui tentang hal tersebut, apalagi yang tinggal berdekatan ataupun berseberangan dengan sesar Lembang, biar apa? Biar nanti saat kita terjadinya gempa atau apa, kita sudah bisa mitigasi bencana alam. Itu aja, teman-teman, semoga semuanya bisa diterima dan ilmunya bisa masuk. Insya Allah apapun yang kalian komentar ataupun masukan, gue terima dan thank you semuanya. See you.